Pengadilan Negeri Jakarta Utara kembali menggelar sidang ke-8 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan pada Selasa 31 Januari 2017. Sidang masih mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa. Sebelumnya dalam sidang ke-6 pada 24 Januari, jaksa penuntut umum menghadirkan 5 orang saksi. 2 orang saksi fakta diantaranya adalah Yuli Hardi, Lurah Pulau Panggang, Kepulauan Seribu, dan Nurholis Majid, pegawai tidak tetap Dinas Komunikasi Informasi dan Kehumasan Pemprov DKI Jakarta. 3 saksi lain merupakan saksi pelapor yang seharusnya bersaksi pada persidangan sebelumnya, namun berhalangan hadir. Mereka masing-masing adalah Ibnu Baskoro, Muhammad Asroy Saputra, dan Imam Sudirman. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sidang kasus yang menjerat Basuki Cahayapurnama atau Ahok kali ini sudah ada Dea Intan Kartika di Auditorium Kementerian Pertanian Jakarta Selatan. Selamat pagi Dea, bagaimana jalannya persidangan dan apa saja agenda sidang lanjutan Ahok pada hari ini? Siapa saja saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa? Selamat pagi Olivia, sekitar 30 menit lagi atau pukul 9 waktu Indonesia Barat, sidang ke-8 kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama akan digelar oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dan hari ini agenda sidang ke-8 masih sama dengan sidang pada Selasa pekan lalu, yaitu mendengarkan keterangan saksi. Ada 5 orang saksi yang rencananya akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, yaitu atas nama Kiai Haji Ma'ruf Amin yang merupakan Ketua Majelis Ulama Indonesia, kemudian anggota KPUD DKI Jakarta Dahlia Umar, saksi pelapor Ibnu Baskoro, dan 2 saksi fakta lainnya yaitu Zainuddin dan Syahbudin yang merupakan nelayan di Pulau Panggang, Kepulauan Seribu yang kala itu mendengarkan secara langsung pidato Basuki Cahayapurnama yang menyitir salah satu surat di Al-Quran yaitu surat Al-Maidah ayat 51 yang kini membuat Basuki Cahayapurnama harus duduk di kursi pesakitan. Sementara itu tadi sebelum memasuki gedung A Kementerian Pertanian Republik Indonesia, kuasa hukum Basuki Cahayapurnama yaitu Sira Prayitno mengungkapkan bahwa nanti pihak Basuki Cahayapurnama akan menggali keterangan lebih lanjut dari Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Ketua MUI Pusat, yaitu terkait dengan bagaimana proses sikap keagamaan MUI yang pada beberapa waktu yang lalu mengeluarkan fatwa terkait dengan pidato Basuki Cahayapurnama, yaitu Basuki Cahayapurnama diduga menistakan Al-Quran dan menghina ulama yang berkonsekuensi hukum, dan itulah yang nanti akan digali dari pihak kuasa hukum terhadap kesaksian atau keterangan dari Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sementara itu tadi kami juga sempat berbincang dengan Ketua Jaksa Penuntut Umum yaitu Ali Mukartono yang mengungkapkan kehadiran saksi Dahlia Umar yang merupakan anggota KPUD DKI Jakarta ini untuk mengetahui bagaimana tahapan pilkada. Namun tadi Ali Mukartono tidak meneruskan atau tidak menjelaskan secara lanjut secara detail terkait dengan hal-hal apa saja yang nanti akan ditanyakan dalam persidangan. Olive. Ya, Dea, biasanya memang sidang Ahok ini selalu diwarnai dengan pro kontra dari masyarakat, banyak yang berdemonstrasi. Bagaimana pengamanan yang ada di sana untuk mengamankan para warga? Olivia, sejak sidang ini dilakukan di Kementerian Pertanian Republik Indonesia di kawasan Ragunan Jakarta Selatan, pengamanan yang ketat selalu diterapkan dan sama seperti sidang-sidang pada minggu-minggu lalu, pengamanan di sini masih dijaga kurang lebih 2.500 personil gabungan dari Polda Metro Jaya dan juga Polres Jakarta Selatan. Ada juga tadi terlihat Satpol PP DKI Jakarta yang ikut mengamankan jalannya sidang Basuki Cahayapurnama. Tadi selain ada 2.500 personel kepolisian gabungan dari Polda Metro Jaya maupun dari Polres Jakarta Selatan, mekanisme pengamanan lainnya juga sudah dipersiapkan, yaitu pemisahan antara kubu yang pro Ahok dengan kontra Ahok yang setiap kali sidang mereka selalu melakukan aksi damai untuk melakukan orasi baik yang kontra maupun yang pro Ahok, dan itu sudah diantisipasi dengan pembatasan dengan kawat berduri, dan ini diharapkan
dapat membuat jalannya sidang dapat berjalan dengan baik. Olive. Baik, jadi sudah ada pembatas begitu ya dengan kawat duri antara masa pro dan kontra Ahok. Lalu apakah nanti akan ada gangguan arus lalu lintas? Apakah ada nanti pengalihan trafik juga? Seperti apa kondisi lalu lintas bagi orang-orang yang ingin melintas di sekitar wilayah Ragunan dan Pasar Minggu di sana? Dari pantauan kami di sekitar gedung Kementerian Pertanian RI ini memang sudah ada rekayasa lalu lintas yang diberlakukan di sini, di mana jalan ke arah Kementerian Pertanian kemudian juga ke arah Ragunan memang sudah ditutup sejak pukul 3 dini hari tadi, dan polisi akhirnya harus mengalihkan lalu lintas dari arah Warung Jati maupun dari arah Mampang Perapatan ke arah TB Simatupang dan juga Jati Padang Jakarta Selatan, supaya para pengguna jalan juga bisa melintas di sekitar Kementerian Pertanian. Sementara itu dari pantauan kami juga untuk bus Transjakarta yang biasa lewat dari arah Ragunan memang hari ini tidak bisa dilewati oleh bus Transjakarta, dan bus Transjakarta ini hanya bisa beroperasi di depan wilayah gedung Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Jadi bagi para pengguna Transjakarta maupun pengguna jalan yang hendak atau akan pergi dari daerah ini memang harus memperhatikan hal-hal tersebut, Olive. Baik, kalau demikian, Dea, terima kasih banyak atas laporannya terkini dari Kementerian Pertanian Jakarta Selatan melaporkan.